Perkenalkan, saya Alfi Faiza, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gondang Legi, Kabupaten Malang. Video kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi yang berisi tentang pemahaman materi yang saya pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dalam asas pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan bahwa maksud pendidikan dan pengajaran adalah untuk memerdekakan manusia. Pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu merdeka secara lahir dan batin. Dan tugas pendidik hanya menuntun siswa menjadi cakap dan mengatur hidupnya tanpa terperintah oleh orang lain. Dalam dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan juga bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak, memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan anak sejatinya adalah menuntun anak mencapai kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan menekankan kemampuan anak memiliki keterampilan sesuai zamannya, serta memiliki karakteristik sesuai dengan kekuatan sosial budaya Indonesia. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya adalah konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang juga menjadi pedoman bagi pendidik, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di mana pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya. Pendidik harus menjadi teladan dan menjadi panutan. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, di mana pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswa untuk terus menoreh karya. Jadi, pendidikan tidak hanya mengasah intelektual, tapi bisa menghasilkan suatu karya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, pendidik harus mampu memberikan dukungan, bimbingan, atau arahan kepada seluruh siswanya. Pendidik harus yang paling pertama memberikan semangat kepada mereka. Kemudian dalam video ini saya akan melanjutkan mengenai nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Peran guru penggerak yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru penggerak mampu mengintegrasikan karakter pelajar Pancasila dalam setiap proses pembelajarannya. Yang kedua, yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Dalam hal ini, guru penggerak harus mampu menjadi pelopor dan menggerakkan guru di lingkungannya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap program kegiatan baik melalui komunitas praktisi. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru lain, di mana guru penggerak melakukan pembimbingan dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi, di mana guru penggerak aktif dalam menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan guru lain dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam hal ini, guru penggerak aktif membimbing dan melatih siswa untuk selalu mengambil peran dalam proses pembelajaran maupun organisasi siswa di sekolah.
Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, yaitu guru penggerak harus mampu mandiri, membangkitkan motivasi diri untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak harus reflektif untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang dilakukan, menemukan kekurangan dan kelebihan di dalam diri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Dalam hal ini, guru penggerak harus mampu membangun kerjasama yang positif dengan stakeholder demi kemajuan sekolah. Yang keempat adalah inovatif, di mana guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide, gagasan baru tentang metode, media, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid, di mana guru harus mengutamakan perkembangan siswa, melakukan pembelajaran yang mendorong terbentuknya kreativitas dan inovasi siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai visi guru penggerak. Guru haruslah mempunyai impian tentang bagaimana kondisi siswa di masa depan, sehingga dengan impian tersebut, guru akan mempunyai visi yang jelas yang akan menjadi penunjuk arah, menuntun guru dalam proses pembelajarannya. Dalam hal ini, impian saya tentang siswa saya di masa depan adalah mempunyai siswa yang religius, kreatif, serta inovatif. Visi guru haruslah selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun dan membimbing segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat demi tercapainya student well-being, yaitu kesejahteraan siswa. Dalam hal ini, visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan suatu visi, perlu suatu pendekatan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapainya. Nah, konsep inquiry apresiatif ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di banyak negara. Fokus dari konsep ini berada pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pada tahap ini dirumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Ini adalah tahap pengumpulan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di dalam kelas maupun di sekolah. Yang ketiga, gali mimpi. Ini adalah tahap menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Dalam tahapan ini dirumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Di bagian ini diputuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lain demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Demikian video koneksi antar materi ini saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.